Halo, hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bersama yaitu materi IPS tentang peran teknologi dalam kegiatan produksi yang ada di tema 3 subtema 3 kelas 6. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan, seperti perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Masih ingatkan kalian tentang kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan ekonomi terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Saat ini kegiatan ekonomi yaitu produksi dan distribusi sudah menggunakan teknologi yang maju. Penggunaan teknologi memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan cepat. Peran teknologi dalam perubahan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran teknologi dalam kegiatan produksi. Sebelum ada teknologi, masyarakat melakukan kegiatan produksi secara tradisional. Petani memanfaatkan tenaga kerbau atau menggunakan cangkul untuk membajak sawah. Setelah panen, padi ditumbuk menggunakan alu dan lesung. Kegiatan ini membutuhkan tenaga lebih besar dan waktu lebih lama, sehingga pemenuhan kebutuhan memerlukan waktu yang lama. Saat ini, sebagian besar petani sudah menggunakan teknologi dalam bertani. Petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Mereka juga menggunakan mesin penggiling untuk mengolah padi menjadi beras. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua, peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Kegiatan produksi seperti pertanian dan industri biasanya berada di luar perkotaan. Hasil produksi seringkali hanya dapat dinikmati oleh warga sekitarnya. Warga di wilayah lain membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menikmati hasil produksi. Hal ini disebabkan pengangkutan hasil produksi masih terbatas, hanya menggunakan alat transportasi sederhana, seperti pedati, beca, atau sepeda. Keadaan ini menyebabkan barang menjadi langka. Kebutuhan masyarakat tidak semuanya dapat terpenuhi. Setelah pemanfaatan teknologi, yaitu setelah sarana transportasi berkembang pesat, para produsen dapat menyalurkan hasil produksi ke berbagai wilayah. Petani memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi seperti sayur, buah, padi, dan jagung. Hasil produksi tersebut disalurkan ke pasar-pasar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain kebutuhan warga dalam negeri, kemajuan sarana transportasi juga mempengaruhi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat luar negeri. Hasil produksi dapat dalam jumlah besar didistribusikan ke luar negeri menggunakan kapal. Kapal besar dapat mengangkut barang seberat ratusan ton, serta menempuh jarak jauh. Kemudian proses distribusi membuat masyarakat dapat memperoleh kebutuhan dengan mudah. Akibatnya perilaku konsumtif pun meningkat. Dampak penemuan baru bagi masyarakat. Penemuan baru atau teknologi baru seringkali membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Penemuan baru tersebut dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak yang diakibatkan penemuan baru tersebut dapat berupa dampak positif atau dampak negatif. Yang pertama adalah penggunaan traktor. Dampak positif dari penggunaan traktor adalah
meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Kemudian, kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor. Dampak negatif selanjutnya adalah harga traktor mahal, tidak semua orang dapat memilikinya. Yang kedua adalah munculnya industri atau pabrik. Dampak positif dari adanya industri antara lain adalah mengurangi pengangguran sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan. Kemudian terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar dengan cepat. Sedangkan dampak negatif dari adanya industri adalah yang pertama, pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Yang kedua adalah perilaku konsumtif semakin meningkat di masyarakat. Selanjutnya adalah kemajuan sarana transportasi. Dampak positif dari kemajuan sarana transportasi antara lain terjalin kerjasama ekonomi antar negara dan menambah devisa negara. Kemudian, menciptakan kegiatan ekspor-impor. Sedangkan dampak negatif dari kemajuan sarana transportasi antara lain melunturkan jati diri bangsa, dan yang kedua adalah lebih menyukai barang buatan luar negeri daripada buatan dalam negeri. Demikian anak-anak penjelasan singkat dari Bapak. Semoga kalian dapat memahami materi kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.